بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أولياء الله وعلماء الله وأشياخ الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فإن قيل إذا كان كلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت فكيف يفهم مع أن سيدنا موسى عليه السلام فهمه لما ناجاه على جبل طور سيناء، وكذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم لما خاطبه في ليلة لما خاطبه تعالى ليلة الإسراء أي المعراج. فالجواب أن الله تعالى إذا أراد أن يفهم كلامه لأحد ألقى في قلبه أي الأحد معناه أي الكلام
wa kalamuhu ta'ala al-qadimu yusma'u min jami'il jihati wa yasma'u ahlul jannati kalamahu ta'ala sa'ira ajsamihim la bi khususil udhuni kama alhama kama annahum yarawna dhatahu ta'ala min jami'il jihati bisairi ajsamihim la khususul aini wa nuqila an Abi Mansurin al-Maturidi annahu qala yajuzu sama'u ma wara'a as-sauti fakama la tata'adzaru ru'yatu dzatihi ta'ala ma'a annahu laisa jisman wala 'ardan wala yata'adzaru sama'u kalamihi ta'ala ma'a annahu laisa harfan wala sautan wa adamu sama'i ghairil aswati amrun adiyun yajuzu ay yakhluqallahu sama'a ghairil aswati fa in qila maka jika ditanya apabila ada kalamnya Allah Ta'ala bukan huruf dan juga bukan suara, fa kaifa bagaimana memberi faham serta bahwasanya Sayyidina Musa alaihi salam fahimahu. Sayyidina Musa alaihi salam fahimahu, memahami akan kalam Allah. Lamma najahu, tatkala manajat ia akan Allah di atas gunung Tursina. Wakada, dan seperti itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak bicara akan dia oleh Allah Lailatul Isra, pada malam Isra, ai wal mi'raj, dan yakni serta mi'raj, malam Isra dan Mi'raj. Fal jawabu, maka jawabannya bahwasanya Allah Ta'ala apabila menghendaki untuk memberi faham firman-Nya, kalamnya bagi seorang, alqa fi qalbihi, Allah taruhkan di hatinya, ai ahadi, di hati seseorang itu, makna hu, yakni makna kalamnya, arti kalamnya. Wa kalamuhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang qadim, yasma'u min jami'il jihad, boleh yusma'u,
didengar dari sekalian arah dan didengar oleh ahli surga kalamuhu, firman Allah Ta'ala, sairu ajsamihim. Jadi yasma'u ahlul jannah, mendengar ahli surga kalamnya Allah, bisa iri ajsamihim, dengan sekalian tubuh mereka. La bikhususil udhuni, tidak tertentu telinga saja. Kama annahum, bandingannya seperti yang bahwasanya mereka melihat zat Allah Ta'ala dari segala penjuru, dari segala arah, dengan seluruh tubuhnya, tidak khusus mata. Wa nuqila, dan dinaqal, dikutip dari Abi Mansur al-Maturidi, annahu qala, bahwasanya Abu Mansur al-Maturidi berkata, yajuzu, boleh mendengar apa yang di balik suara, boleh mendengar apa yang di belakang suara. Fakama la yata'adzaru, maka sebagaimana tidak berhalangan melihat zat Allah Ta'ala, padahal bahwasanya tidak berbentuk jisim, padahal bahwasanya Allah bukanlah jisim, bukan badan, wa irdan, bukan sifat bahru, la yaqdiru, yang tidak mampu, sama'u, mendengar kalam Allah, ma'a annahu laisa harfan, padahal tidak ada kalam Allah itu huruf, wala sautan, dan tidak ada pula suara. Wa adamu sama'i ghairil aswati, dan tidak mendengarnya yang bukan suara, itu adalah amrun adiyun, satu perkara yang dibangsakan dengan kebiasaan atau adat, perkara adat. Yajuzu ay yakhluqallah, boleh saja Allah menjadikan sama'a ghairil aswat, boleh saja Allah menjadikan mendengar yang bukan suara. Wallahu a'lam. Ini pokok masalah yang kita bahas. Wajib kita percaya kalam Allah laisa biharfin wala sautin wala taqaddumin wala ta'akhurin. Firman Allah bukanlah suara, bukanlah huruf, enggak ada yang terdahulu, enggak ada yang belakangan. Ini pokok yang wajib kita percaya. Jadi kalam Allah enggak ada permulaan, enggak ada penghabisan. Kalam Allah bukan suara, bukan huruf. Kalam Allah bukanlah sesuatu kalimat-kalimat yang terdahulu dan belakangan. Nah, kalam Allah ini adalah kalam yang tidak seperti kalam bahru. Ini yang pokok kita wajib percaya. Pertanyaannya, kalau kalam Allah nggak ada suara, kalam Allah nggak ada huruf,
nggak ada kalimat. Bagaimana Nabi Musa faham kalam Allah? Kan nggak ada suara, nggak ada huruf. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berdialog, bisa tanya jawab sama Allah di dalam Isra dan Mi'raj. Nih, di sana Allah berbicara sama Nabi dengan mengatakan bahwa diwajibkan sholat 50 waktu. Ya Nabi diam. Nabi turun ketemu Nabi Musa. Apa yang diwajibkan? Sholat 50 waktu. Nabi Musa bilang umatmu nggak mampu 50 waktu. Umat saya yang kuat, yang besar nggak mampu. Minta dikurangin. Ini kan terjadi dialog, mukhotabah. Naik Nabi, ya Allah kurangin dari 50, 45. Turun lagi, Nabi Musa suruh nggak kuat. Sampai dikurangin jadi 5. Inilah Allah katakan, ini 5 waktu kalau dikerjakan oleh umatmu adalah sebanding pahalanya 50 waktu. Ini kalau kita kerjain 5 waktu, sama pahala dengan 50 waktu. Ini dialog ini Nabi bisa paham. Padahal Allah bicara nggak ada suara, nggak ada huruf. Bagaimana Nabi bisa paham waktu bicara kepada Allah waktu malam Isra Mi'raj? Ini jawabannya di sini. Ya. Fa in qila, maka jika ditanya, idza kana kalamuhu ta'ala, apabila ada firman Allah Ta'ala, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, kalau nggak ada suara, nggak ada huruf, bagaimana difaham firman Allah itu? Padahal bahwasanya Nabi Musa alaihi salam memahaminya. Yang Allah firmankan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah ngajak bicara Musa akan perkataan yang sempurna. Ini bagaimana dia paham? Nggak ada suara, nggak ada huruf. Lamma najahu. Bagaimana Nabi Musa paham kalam Allah yang nggak ada suara dan nggak huruf? Tatkala manajat di atas bukit Tursina, gunung Tursina. Itu pertanyaannya. Yang kedua, wakada, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak bicara Allah pada malam Isra Mi'raj, bagaimana faham? Nabi ngomong sama Allah, nggak ada suara, nggak ada huruf. Ini pertanyaannya. Fal jawabu, maka jawabannya, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala idza arada ayyufhima kalamahu, kalau Allah ingin memberi faham kalamnya bagi seorang, alqa fi qalbi, Allah taruhkan di hati hambanya atau di hati seorang dari hambanya makna kalamnya. Jadi Allah taruhkan, Allah bicara nggak ada suara huruf, maknanya difaham oleh hamba. Kenapa? Ditaruhkan faham itu ke hati hamba yang diajak bicara. Nih. Nah, secara adat nggak bisa paham, tapi karena Allah taruhkan di hati jadi paham. Ini ada seorang kalau ngomong biasa gagu, nggak bisa ngomong. Tapi disuruh baca Quran bisa baca Quran. Kalau baca surah ini dia baca, surah ini dia hafal Quran. Tapi kalau ngomong biasa gagu.
Ini Allah tanamkan di hatinya. Kalamnya untuk dia bisa baca Quran. Nah, begitu terjadi kepada Nabi Zakaria. Tatkala pengen punya anak, apa tandanya ya Allah? Tandanya nanti kalau istri hamil, engkau nggak bisa ngomong sama siapapun. Orang ajak bicara nggak bisa jawab, nanya pun nggak bisa. Tapi kalau tasbih bisa, zikir bisa. Ini terjadi. Saya lihat di YouTube ada orang yang gagu, nggak bisa ngomong kalau ngomong biasa. Tapi suruh baca Quran dia baca, fasih. Ini namanya Allah taruhkan di hati untuk hafal Quran, melafadzkan Quran, walaupun alat ngomongnya nggak bisa dipakai ngomong. Nah, ini bukti. Begitu juga kalau orang ingin Allah kasih faham, walaupun nggak ada suara ngadep, tapi dia faham. Nah, ini yang terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah bicara, nggak ada suara huruf, tapi Allah kasih paham yang diajak bicara. Ya. Wa kalamuhu ta'ala al-qadim, dan kalam Allah yang qadim, kalam yang nggak ada permulaan, nggak ada penghabisan, yusma'u, bisa didengar, min jami'il jihad, dari segala arah. Kalau Allah bicara kalamnya qadim yang nggak ada suara nggak huruf, yang dengar bukan telinga doang. Bisa didengar dari depan, belakang, kiri, kanan, dari segala penjuru bisa dengar. Nggak terbatas dari depan saja. Wa yasma'u ahlul jannati, dan mendengar ahli surga akan kalam Allah, bisa iri ajsamihim, dengan sekalian badannya. La bi khususil udhun, enggak tertentu telinga yang dengar. Kalau Allah bicara di surga, kepada ahli surga, itu yang dengar bukan telinga doang. Semua anggota badan dengar. Palanya dengar, tangannya dengar, kakinya dengar, bahkan pori-pori kulitnya dengar. Nah, ini yang wajib kita percaya. Kenapa? Bandingannya kama annahum yarawna dzatahu, bandingannya seperti yang mereka melihat zat Allah Ta'ala dari segala penjuru. Begitu juga orang lihat zat Allah bisa dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dari semua penjuru bisa dia lihat. Bisa di asamihim, itu juga dengan seluruh anggotanya. Palanya lihat, tangannya lihat, kakinya lihat, semua anggota badan lihat, bukan mata saja. La bi khususil ain, enggak khusus telinga saja. Nah, itu. Jadi bandingannya Allah kasih dengar semua anggota badannya, kalamnya. Sebagaimana Allah kasih lihat seluruh anggota badannya, zat Allah, bukan matanya doang. Ya. Ya. Wa nukila, dan dinakal, dikutip dari Abi Mansur Al-Maturidi. Ini adalah ahli sunnah, pimpinan ahli sunnah wal jamaah. Ya Pak, annahu qala, bahasanya Abu Mansur Al-Maturidi berkata, ya juzu sama'u ma wara as-saut, boleh aja mendengar di balik suara, tanpa suara bisa dengar. Nih, ngomong dari hati, nggak ngomong di lidah, ngomong di hati, temennya dengar. Lu ngomong ini tadi, jawabnya di hati juga. Ini bisa. Saya alhamdulillah suka praktekin ke waktu ngaji ke Bekasi dulu. Saya dulu tinggal sendiri, teman dua-duanya meninggal sendiri doang. Saya di musola, saya ngomong di hati. Kiai udah di musola, nggak lama dia keluar. Kita ngomong di hati, saya udah di musola Kiai. Saya nggak lama dia keluar, saya masuk.
Ini bisa aja kita ngomong dari hati ke hati, batin berat batin. Namun karena batin kita belum benar, jadi belum bisa nerima itu. Belum benarnya apa? Masih banyak pikiran yang lain, banyak hijab. Tapi kalau batin kita udah bersih, bisa kita ngomong hati ke hati. Nah, ini yang kata Al-Maturidi, boleh saja mendengar di balik suara, tanpa suara bisa dengar, ngomong dalam hati. Itu kebanyakan aulia begitu dulu. Fakama la tata'adzaru, sebagaimana tidak berhalangan ru'yatu dzatihi, melihat zatnya, ma'annahu laisa jisman. Bisa aja melihat zat Allah, padahal zat Allah bukan tubuh. Wala ardan, dan zat Allah bukan sifat bahru. Sifat bahru kan yang ada permulaan lain, bukan. Zat Allah bukan sifat bahru, bukan sifat jisim, tapi bisa dilihat. La yata'adzaru, begitu juga tidak berhalangan mendengar kalamnya dalam keadaan bahwasanya Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Dan tidak mendengar selain suara, boleh aja bisa mendengar yang nggak ada suaranya. Itu amrun adiyun. Jadi mendengar, tidak mendengar yang tidak ada suara itu perkara adat. Itu adat biasa, nggak luar biasa. Nanti diem, kedengaran nggak ngomongannya? Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, ada nggak omongannya? Nggak bisa kedengaran. Itu nggak bisa dengar orang yang nggak bersuara, nggak berhuruf, itu urusan kebiasaan aja, adat saja, pekerjaan yang biasa terjadi. Ya, ini yang dikatakan tidak mendengar suara, tidak mendengar yang tidak bersuara dan tidak berhuruf, itu amrun adiyun, perkara kebiasaan, perkara biasa. Nah, berarti ia juzu, boleh Allah jadikan mendengar yang tidak ada suara. Bisa aja Allah jadikan mendengar yang ada suara. Ya, seperti tadi ngomong di hati, kita ngomong di hati, temannya bisa dengar tuh. Yang kasih dengar Allah. Ini aulia. Tentu adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang hatinya udah bersih. Ya, kalau hatinya masih banyak hijab, masih pikiran sana sini, belum bisa ngomong di hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab wad dalil. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau turun wahyu sama nggak prosesnya, Pak? Turun wahyu lewat malaikat Jibril. Kalau turun wahyu, Jibril bacain. Iqra. Ma'ana biqari. Jibril yang bacain. Nanti kecuali wahyu hadis qudsi. Kalau hadis qudsi nggak ada Jibril, langsung Allah taruh di hati Nabi Muhammad. Karena hadis qudsi. Udah.